Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa iqtada bidah. Ana ta'ala mata'ala mata'ala tazkiran wa filanti fa'ala fa'ala sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidil Imam Ibn Athaillah Sakandari, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan, kam tatlub nafsak ila ta'ah wa hiya tataqa'at, innama tahtaju ila mu'alajati nafsik bil ibtida' fa idza dhaqatil minnah ja'at ikhtiyaran fal halawah kanat tajiduha fil ma'siyah tarji'u tajiduha fi ta'ah. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan kepada kita, berapa sering kamu tadi itu meminta dirimu supaya berbuat taat, wahya tataqa'at, tapi rasanya itu malas terus. Kata beliau, berapa sering kamu itu setiap pengen taat, pengen ngaji, ya, pengen sedekah, tapi nafsumu itu berat rasanya. Kata beliau, kamu tidak usah risau. Kamu itu innama tahtaju ila mu'alajati nafsik bil ibtida'. Kamu itu hanya butuh untuk melatih dirimu di dalam permulaannya saja. Nanti ketika jiwamu itu merasakan besarnya pemberian dari Allah, setelah rutin melaksanakan ibadah tersebut, ja'at ikhtiyaran, maka dirimu akan menjalani ibadah yang dulunya berat, sekarang dengan sukarela. Sehingga fal halawatu kanat tajiduha fil ma'siyah, merasa manis, rasa nyaman, rasa nikmat yang dulu engkau rasakan di dalam perbuatan maksiat, sekarang justru engkau dapati di dalam perbuatan taat. Nah, ini tingkatnya orang-orang soleh seperti itu ya. Jadi kata beliau ngasih nasihat kepada kita, kalau nafsumu itu rasanya masih berat di dalam berbuat taat, kamu tidak usah risau dan jangan menyerah, kata beliau. Karena itu tuh cuma di permulaannya aja, bukan sampai akhir seperti itu, enggak. Permulaannya seperti itu. Nanti kalau sudah merasakan hasil daripada ibadah tersebut, akhirnya nanti ibadah itu rasa ringan sekali. Ja'at ikhtiyaran. Misalnya apa? Orang belum terbiasa sholat sunnah duha, mungkin awalnya masih berat, tapi sedikit demi sedikit. Pertama 2 rakaat dulu, 2. Nanti pasti ya, kalau dia rutin menjalani sholat duha, dia akan merasakan nikmatnya hasil sholat duha tadi itu. Apa yang terjadi sehingga dia tidak lagi merasa berat yang seperti dulu awal dia rasakan. Bahkan dia merasa kurang, ditambah lagi 4 rakaat. 4 ditambah lagi 6 sampai 8 rakaat sempurnanya sholat sunnah duha. Sehingga rasa manis yang biasanya dirasakan di dalam maksiat justru sekarang dirasakan di dalam ketaatan. Makanya orang-orang soleh itu, terlebih ya para wali Allah, mereka beribadah bukan karena dituntut, tapi justru karena mereka merasa butuh dengan ibadah yang mereka kerjakan tadi itu. Kemudian beliau mengatakan, misalul imani fil qalbi kasyajarati al-khadra. Kata beliau, permisalan iman di dalam hati itu seperti pohon yang daun-daunnya itu masih berwarna hijau. Fa idza kasurat alaihil ma'asi, lah kalau banyak maksiat yang dikerjakan oleh orang tersebut, ya bisat wa faragha imdaduha, maka pohon itu akan kering, terus semakin kering dan sudah tidak lagi menghasilkan buahnya. Ya. Jadi kita kalau memperhatikan hati, yaitu tadi hati permisalan pohon. Ya, pohon yang berwarna hijau. Hidupnya dengan apa ya? Dengan ketaatan. Ya, dengan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau misal banyak maksiat, mengering dia. Kalau terus mengering, semakin mengering, pada akhirnya apa? Dia akan menjadi keras. Waliyadzubillah min dzalik. Terus kata beliau, ini resep dari Imam Ibn Athaillah, faman ahabbal qiyam bil wajibat, maka barang siapa yang ingin terus-menerus konsisten di dalam melaksanakan perbuatan yang wajib, terus menjaga yang diwajibkan Allah,
falyatrukil muharramat, maka tinggalkanlah perkara-perkara yang haram. Karena perkara yang haram itu membuat orang berat untuk melaksanakan yang wajib. Sampai ulama itu pernah menyatakan, dosa yang diperbuat seseorang itu merupakan azab dari Allah karena dosa yang sebelumnya. Jadi orang itu kalau berbuat dosa, maka dosa itu merupakan azab dari Allah, bagian azab dari Allah karena maksiatnya dia yang sebelumnya. Jadi kalau ada orang maksiat, di antara balasannya dari Allah, dia akan berbuat maksiat lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi kalau orang itu berbuat taat, maka dikasih balasan sama Allah, nanti dia akan berbuat taat lagi. Makanya kata Ibn Athaillah, kalau kamu pengen terus betul menjaga yang wajib, tinggalkan yang haram. Wa man tarakal makruhat u'ina ala tahsilil khairat. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang makruh ya, bukan haram. Yang makruh tidak dicintai oleh Allah tapi tidak haram, maka dia akan terbantu dirinya untuk melaksanakan yang baik-baik, yang sunnah-sunnah tadi itu. Wa man tarakal mubahat, barang siapa yang meninggalkan yang mubah. Ini ya di tingkatannya para wali ya, meninggalkan yang mubah. Karena ada kalanya ya meninggalkan yang mubah, yang boleh dikonsumsi, tapi semata-mata untuk mematikan hawa nafsu. Maka ya busya alaih tausiah la yasauha aklu. Dia akan mendapat pemberian dari Allah yang sangat luas sekali, yang bahkan tidak terbayang oleh akal pikirannya. Wa man taraka istima' ma hurrima alaih asma'ahu kalamah. Barang siapa yang meninggalkan mendengar perkara yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memperdengarkan kepada dirinya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meninggalkan perkara yang haram untuk didengar, musik yang haram, atau misalnya ya ada orang ngerasa nih, waduh ini hot news ini ya, disimak didengarkan. Oh pantesan ya, saya wis ngira kayak gini ya, misalnya ada orang ngerasa nih didengarkan, disimak, ini haram. Ya, haram. Ya, orang-orang soleh itu kalau ada kumpulan yang ngerasani langsung ditinggal. Di antaranya di Tuban itu Al-Habib Alwi bin Muhammad Ba'akil. Al-Habib Alwi itu dikatakan beliau itu kalau duduk sama orang itu mulai bicarakan orang lain langsung ditinggal, langsung berdiri, langsung jalan. Langsung berdiri, langsung ditinggal. Ya, karena Imam Ghazali, barang siapa yang meninggalkan mendengar perkara yang dilarang Allah, Allah akan memperdengarkan kepada dirinya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis ya yang pernah kita baca di dalam Bidayatul Hidayah, ya. Allah itu ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku, lebih saya cintai pendekatannya ya, dibanding dengan mengerjakan perkara yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya Allah itu paling suka kalau ada hambanya yang mendekat kepada Allah dengan perkara yang Allah wajibkan, bukan yang Allah sunnahkan. Meskipun itu Allah juga suka, tapi yang paling dicintai Allah kalau dia mendekat sama Allah itu lewat jalur mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang wajib ditinggalkan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbah, dan terus selalu hambaku itu berusaha mendekat kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai pada akhirnya saya pun cinta kepada hamba tersebut. Lah kalau fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta sama hamba itu, ya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha ya wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau sudah saya cinta kepada hamba tersebut, ya, saya akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, ya, genggamannya, bahkan langkah kakinya. Wa in sa'alani la'utiyannah, kalau minta kepada saya pasti saya kasih. Ya, makanya para wali itu ya, Habib Sholeh Al-Hamid, Tanggul apa itu, minta langsung dikasih. Kenapa? Karena berusaha meraih cinta Allah dan mendapatkan itu. Walin ista'adzani la'uidhannah, ya. Kalau misal minta perlindungan dariku, pasti saya lindungi. Nah,
Dari hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa melaksanakan perkara yang sunnah itu setelah mendahulukan yang wajib. Maka dikatakan man syaghalahul fardu anin nafli, barang siapa yang dirinya itu tersibuk mengerjakan yang fardu sehingga terlewat yang sunnah, fahuwa ma'jur, maka dia mendapat pahala, tetap mendapat pahala fardu. Tapi waman syaghalahun naflu anil fardi, barang siapa yang dirinya tersibukkan dengan perkara yang sunnah sehingga yang fardu terlewat, fahuwa maghrur, maka dia orang yang tertipu. Maka Imam Ibn Athaillah di sini menyatakan walakin ma ahwanal qurba allati fiha hawa nafsik alaik wa ma athqal ma laysa fi hawa. Kata beliau, tapi mau gimana? Betapa ringannya ketaatan yang di situ ada bagian porsi buat hawa nafsu. Tapi betapa beratnya ibadah yang hawa nafsu di dalamnya tidak dapat bagian. Maksudnya apa? Misaluhu, kata beliau, misalnya anta hujjatana fulan, kamu haji, padahal sudah pernah haji, wajib tapi haji lagi, sunnah. Fa'in kilalak, padahal kalau dikatakan kepadamu tasaddaq bidzalik, kamu harusnya kan bisa sedekah dengan uang yang dikerjakan buat haji sunnah. Ini haji sunnah, haji fardunya sudah gugur. Kalau kamu dibilangi, kan ahsan dibuat sedekah, ini kamu haji berkali-kali, umrah berkali-kali, orang di sekitarmu ini ada yang bahkan tidak makan kadang sehari. Kalau kamu dikatakan seperti itu, syaqqa alaik, kamu akan merasa berat. Kenapa? Lianna amral haji yura, karena kalau kamu berangkat haji itu kelihatan. Falin nafsi fi had, sehingga nafsumu mendapat bagian. Oh, ini haji berapa kali? 16 misalnya. Nafsunya ini ada apa? Dapat bagian. Wa shadaqah tutwa wa tunsa, kalau ngasih orang sedekah, dia akan terlipat dan akan dilupakan. Sama juga misalnya, sedekah, sama-sama sedekah, tapi lebih suka ngasih yang selain kerabat. Kenapa? Karena nanti dia dikenal orang yang baik. Wah, ini Masya Allah ini Pak Fulan ini, saya lu dikasih gini. Tapi kalau ngasih keluarga, dapatnya apa? Terima kasih. Sehingga apa? Sehingga dia merasa berat untuk ngasih keluarga sendiri. Lebih ringan memberikan kepada orang lain. Kenapa? Tadi itu. Hawa nafsunya dapat bagian, bukan cuma ibadah. Wa kadzalik darsuk al-ilm li ghairillah. Begitu juga orang yang mencari ilmu selain untuk Allah. Wah, itu melean semalam Fa'inaka, engkau tadi itu mempelajari ilmunya semalam suntuk, tidak ada masalah. Wa nafsuka thayyibah bidzalik. Tapi kalau kamu dikatakan sholatlah 2 rakaat qiyamul lail, jadi waktunya belajar semalam itu sholat 2 rakaat, rasanya berat sekali untuk kamu. Kenapa? Lianna rakaatan bainaka wa bain Allah Ta'ala. Karena kalau 2 rakaat itu antara dirimu dengan Allah, maka hawa nafsumu tidak dapat bagian. Tapi kalau membaca, belajar, mempelajari ilmu bukan karena Allah supaya dikenal orang, supaya tenar, supaya dipanggil ustadz dan lain sebagainya, maka semalam pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena hawa nafsumu dapat bagian. Fali ajli dzalik khaffa 'alaiha. Maka dari itu akan sangat ringan bagi dirimu. Jadi tadi itu orang mendekat kepada Allah dengan sunnah itu setelah menjalani yang fardu. Nah, sehingga cinta Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah berikan bagi mereka yang lam yakna bil faraid, mereka yang tidak merasa cukup dengan ibadah yang fardu. Jadi cinta Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang tidak puas hanya dengan ibadah fardu.
Akan tapi dia menambah untuk dirinya dengan perkara-perkara yang sunnah sampai dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang ada di dalam hati untuk mendapatkan cinta Allah sehingga mengerjakan apa yang membuat Allah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.